kita hapus, kita coba menggunakan formula. Jadi untuk mencari kita menggunakan lookup. Kemudian kita perhatikan di sini datanya disusun secara naik turun. Naik turun itu berarti secara vertikal. Sehingga di sini kita tekan function wizard atau fx, kemudian kita cari vertical lookup yang disingkat dengan vlookup. Ya, kemudian apa yang dicari? Ini di sini ada keterangannya. Vertical lookup itu apa? VLOOKUP itu adalah vertical search and reference to indicate cells. Kemudian nanti di sini ada isiannya, kemudian di sini ada keterangannya. Kalau required itu berarti harus diisi. Kalau optional itu boleh diisi, boleh tidak. Mungkin nanti di Excel akan berbeda kalimatnya, tapi nanti prinsipnya akan sama. Kalau saya di sini saya menggunakan LibreOffice. Nah, search criterion di sini diisi dengan kodenya. Tadi kita cari dengan kode apa? Kita cari kode yang ada di sini. Kemudian ini absolut atau relatif. Untuk mengetahui apakah absolut atau relatif, kita coba simulasikan. Kalau misalnya ini di copy di bawahnya, apakah dia itu tetap melihat ke warnanya hijau atau melihat ke samping ke sini? Kalau dia tetap ke warna yang hijau, berarti nanti menggunakan alamat absolut. Tapi kalau dia cara melihatnya beda, ketika di sini nanti di sini, ketika di sini nanti di sini, pindah-pindah terus, maka menggunakan relatif. Untuk search criterion menggunakan relatif. Kemudian array itu adalah di mana data itu berada atau dicari, yaitu di barang. Kemudian kita blok semua kecuali judulnya ya, kita blok semua. Kemudian ketika seperti tadi kita simulasi ya, kita simulasi ketika dia di bawah sini, apakah tetap melihat ke sini atau berpindah? Kalau tetap melihat ke sini dan memang tetap melihat ke sini, maka dibuat absolut. Mana yang absolut? Karena ini tetap, berarti kita mengabsolutkan semua. Kemudian indeks itu adalah tadi kita ingin menampilkan nama barang. Nah, di tempat yang kita cari itu nama barang ada di kolom keberapa. Jadi ini memang sengaja dibuat tidak di sebelah kiri dimulai dari A tapi dari B supaya tidak rancu antara kolom dan lookup. Jadi kalau nanti di sini nanti dikira satu itu adalah A, padahal satu itu sebenarnya kolom pertama dari rank yang ada di array tadi. Karena di sini mulainya dari B, maka ini B adalah 1, kemudian 2, ini 3. Karena kita ingin menampilkan nama barang, maka di sini ada di nomor 1, 2. Kita isi dengan 2. Kemudian yang paling bawah itu bisa diisi, bisa tidak. Diisi jika pada kolom pertama itu tidak urut. Kalau misalnya di sini ini urut, maka ini bisa tidak diisi. Tapi kalau misalnya tidak urut, nanti diisi dengan 0 atau false, tergantung dari office-nya. Atau mungkin false kurung buka kurung tutup. Jadi nanti bisa 0 atau false kurung buka kurung tutup. Nah, nanti bisa dicoba-coba tergantung dari office-nya.
Kalau LibreOffice menggunakan true dan false. Saya oke. Nah, maka nanti di sini muncul timbangan elektrik yang dihasilkan dari formula. Kemudian di sini kita tinggal copy paste saja. Dari sini kita copy, kemudian kita blok, kita paste. Cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, undo dulu. Cara yang kedua adalah kita tarik yang kotak hitam di sebelah paling kanan, tarik ke bawah terus. Cara yang kedua. Cara yang ketiga, untuk yang di sebelah kirinya ada datanya, bisa langsung double klik di kotak hitam yang di sebelah kanan. Kemudian di sini ada harga pembelian. Ini sebaiknya diformat supaya tidak salah memasukkan angkanya, kelebihan angka atau kurang angka. Jadi diblok dulu, atau bisa diblok kolom E, atau bisa diblok nilainya, bebas ya. Kemudian klik kanan, format cell. Ya, kemudian di sini thousand separatornya diklik, kemudian oke. Nah, nanti apakah menggunakan koma atau titik itu tergantung dari komputernya. Klik kanan, format cell, atau misalnya mau diganti juga bisa. Ini defaultnya komputernya English atau USA, kemudian kita ganti dengan Indonesia, ya, maka nanti format cell Indonesia, kemudian thousand separatornya oke, kemudian nanti penanda ribuannya menggunakan titik, tidak menggunakan koma. Ya, kemudian untuk tanggal ini juga penting, karena format tanggal itu ada banyak. Di antaranya adalah yang satu formatnya tanggal, bulan, tahun, yang satu bulan, tanggal, tahun. Jadi antara tanggal dan bulan itu terbalik. Misalnya saya tuliskan 2/1/2020. Ini bisa dua makna, 2 Januari 2020 atau 1 Februari 2020. Sehingga untuk tanggal di Excel itu sebaiknya nama bulan dimunculkan. Caranya blok dulu, kemudian klik kanan, format cell, kemudian dipilih date. Nah, kemudian cari yang ada nama bulannya, bisa panjang bisa pendek, monggo silahkan dipilih. Ini juga misalnya language-nya mau dirubah dulu ke Indonesia atau tetap menggunakan English, misalnya pakai yang ini. Oke. Nah, sehingga di sini 1 Februari 2020. Sehingga 1/02/2020 artinya 1 Februari 2020. Ini di komputer ini, tapi di komputer lain belum tentu 1/2/2020 itu artinya 1 Februari 2020. Bisa jadi tanggal 2 Januari 2020. Sehingga penting untuk menampilkan nama bulannya. Saya hapus dulu. Oke, untuk sesi 1 cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.